Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathrotul Nurisyani, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Safinda Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini Selasa 13 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 3 dengan tema akhlak mulia, subtema pantang menyerah, dengan nomor induk mahasiswa 25426730064. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Ustazah. How are you today? Alhamdulillah, I am great and awesome. And Ustazah, how are you? Alhamdulillah, I am fine, very well, thank you. Ustazah akan absen dulu. Who is absent today? Sakit? Oke, kita doakan semoga LK sehat ya. Oke, Ustazah akan absen dulu. Ahmad Fadlan. Oke, Aira Diarlin. Ashifa Kaira. Oke, Ganendra. Kak masuk. Inara. Oke, Kanaya. Muhammad Amirul, Rafa Aditya Iksan, Rehan Triwaluya, Salman Al-Farizi, Syafia Syarela. Oke, terima kasih. Ketua kelas bisa memimpin doa? Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, please bless our parents, Our teachers and our friends. Rabbi zidni ilman nafi'ah, Warzuqni fahman wasi'ah. Rabbi ishrah li sadri, Wayassir li amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. amin ya rabbal alamin. Oke, thank you. Kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Agak cepat. Oke, kita nyanyi bersama. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah jiwa
kita. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, Semangat. Oke, thank you. Sekarang dicek dulu bajunya sudah rapi belum? Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Akhlak terpuji. Oke, akhlak terpuji. Silahkan dibuka halaman 130. Oke, sudah ya. Kemarin kita belajar akhlak terpuji tentang syukur. Sudah paham kemarin? Oke, sekarang Ustazah akan terangkan tentang sikap pantang menyerah. Siapa tahu sikap pantang menyerah itu apa? Oke, silakan. Menyerah artinya tidak putus asa atau tidak gampang menyerah ketika menyerah. Oke, terima kasih, hebat. Siapa yang tahu sikap pantang menyerah itu kalau di sekolah itu seperti apa? Ya, silakan. Oke, nah seperti itu ya. Saat kita kesulitan dalam belajar, bertanya kepada guru atau belajar bersama temannya. Oke, sekarang Ustazah akan masuk ke pelajarannya ya, diperhatikan. Oke. Oke. Di sini Ustazah akan terangkan tentang pantang menyerah. Pantang menyerah untuk di kelas 3 semester 2 ya. Sesuai dengan firman Allah terdapat dalam surat An-Najm, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, Allah pasti akan kabulkan. Kalau kita belum bisa dalam belajar, kita harus berusaha. Oke. Apa itu pantang menyerah? Tidak putus asa. Tidak putus asa. Tetap semangat meski menghadapi kesulitan. Terus berusaha mengejar tujuan walau banyak rintangan. Kalau kita sudah berusaha, kita yakin sama Allah, Allah pasti akan memberi jalan. Oke. Nah, mengapa kita harus pantang menyerah? Pertama, kita cinta kepada Allah. Ya, orang yang cinta kepada Allah diberikan kesabaran, keberhasilan. Ya, sifat ini membawa kesuksesan yang nyata. Seperti kisah Nabi
Ayub. Baik, ya kita Nabi Muhammad yang meskipun dalam berdakwah dihina, ya selalu dihina, maka beliau tetap gigih, tetap ulet, tetap berjuang. Oke, sebelumnya kita perhatikan video tentang kisah Nabi Ayub. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan kondisi awas, dan cerdas. Luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja, dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki 2 anak, bangunan, dan anak yang sangat besar. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Ibrahim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh penuh. Semua harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik. Tuhanmu telah berbalik, datanglah kepadaku, dan aku akan membantu. Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya. Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya? Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengadu kepada Nabi Ayub, engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita. Nabi Ayub bertanya, berapa lama kita merasakan kebahagiaan? 20 tahun. Berapa lama kita menderita? 7 tahun. Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah. Maka doa Nabi
Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya. Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya, maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpah. Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman, Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan ini menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati, serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Oke, ya. Oke, sudah diperhatikan tadi kisahnya. Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok. Setelah itu kalian silahkan berdiskusi hikmah apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ayub. Oke, silahkan buat kelompok dulu. Ini diginikan aja. Nah, ke depan. Kursinya juga ke depan. Awas kenaan. Kursinya. Nah. Oke, silahkan duduk. Dibuka di halaman berapa tadi? 130. Silahkan ditulis. Ustazah bagikan kertasnya dulu ya. Oke, Ustazah kasih kertasnya. Oke. Ntar nanti Ustazah bimbing untuk menulisnya. Oke. Sudah? Silahkan ditulis hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub. Silahkan ditulis. Ya, yuk diskusi bersama, diskusi. Diskusi. Yang kedua, sudah ya untuk pertama.
Yang kedua, bagaimana cara melatih diri agar punya sikap pantang menyerah. Oke. Ya. Tulis. Bagaimana cara melatih diri agar mempunyai sikap pantang menyerah? Oke, finish. Sudah ya? Sudah? Oke, sekarang kembali lagi ke duduknya seperti semula. Oke, sekarang Ustazah akan bertanya lagi. Bagaimana, bisa untuk diskusinya? Bisa, oke. Oke. Setelah kita diskusi, kalian akan tahu, ini di sini. Apa saja tadi hikmah dari sikap pantang menyerah yang dicontohkan oleh Nabi Ayub? Apa tadi? Sikap pantang menyerah yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Hikmahnya meningkatkan keimanan kepada Allah. Kedua, melatih kesabaran dan ketabahan. Ketiga, mengembangkan potensi diri. Terus, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, terus kita tadi belajarnya senang atau gimana perasaannya? Senang. Oke. Anak-anak, semoga yang kita pelajari tadi ya dapat bermanfaat ya. Amin. Oke. Agar tidak mudah putus asa, agar menjadi pribadi yang kuat, insya Allah akan meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oke, kita harus ingat, jangan pernah katakan aku tidak bisa, tetapi apa? Biar semangat pantang menyerah, maka katakan aku akan mencoba. Tidak boleh kalau aku tidak bisa, tak boleh seperti, tapi aku akan mencoba. Pasti nanti akan ada keberhasilan. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang sikap pantang menyerah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ustazah akan kasih PR ya. PR-nya di halaman 135 ya. Oke, ditandai di bukunya. Di halaman 135 di situ dikerjakan untuk pertemuan yang akan datang. Terus jangan lupa dikerjakan untuk pembelajaran. Oke? Sudah? Ustazah akan akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.